Itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya, yang tengah. ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Belum saya. Sorry teman-teman, aku salah fokus dengan captionnya. Jika kalian baca captionnya seperti ini, kita akan sama-sama baca. Baru kali ini Ketua MK ketawa mendengarkan penjelasan saksi 01. Dosa anak abah ngintip orang itu namanya. Dimana aja kalau di kamar pasti yang tengah dicoblos, kalau nggak tengah nggak enak. Apa sih? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan-cuplikan video tentang berita politik hari ini yang menjadi perbincangan hangat netizen. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua dan menghibur di hari-hari yang kalian jalankan hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, let's jump to the video guys and let's do this. Yang pertama, ini dia. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Belum saya. Sorry teman-teman, aku salah fokus dengan captionnya. Jika kalian baca captionnya seperti ini, kita akan sama-sama baca. Baru kali ini Ketua MK ketawa mendengarkan penjelasan saksi 01. Dosa anak abah ngintip orang itu namanya. Dimana aja kalau di kamar pasti yang tengah dicoblos, kalau nggak tengah nggak enak. Apa sih? Saksi abah nggak waras semua katanya. Lucu sih, lucu. Sampai di dalam kamar katanya ya. Luar biasa sih. Next di laman pemilu 2024.kpu.go.id. Ya, udah dibuka. Ya. Kita menuju ke pemilu presiden. Ya. Kemudian penghitungan suara untuk di Provinsi Riau, klik Kota Pekanbaru, kemudian kecamatannya Marpoyan Damai, nah kemudian kelurahannya Sidomulyo TPS 41. Baik. Nah ini hasil pindainya. Saudara Surya Dharma ini sebagai anggota KPPS ya, kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan saudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Nah lo, Oke. Cek ada nama Surya Dharma. Oh, berarti saudara ketua KPPS ya? oh Ketua KPPS. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Ya, karena KPPS nomor 1 ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. Perolehan yang pertama dulu Mas, halaman pertama, unggah yang di. Kalau kita baca di sini, jumlah DPT-nya adalah 228, betul ya? Nah, yang ditulis, yang menulis kan mestinya KPPS, saudara Surya Dharma sendiri. Jadi saya malah ingin bertanya ini gimana ceritanya DPT-nya 228. Kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299? Nah, ini kan menulis kemarin sudah, Pak, sudah direvisi kemarin Pak, di PPS sudah kita revisi. Oke, berarti sudah dikoreksi ya? Ya. Baik. Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini ya? Itu kan masih yang di Ya, Sirekap. apa adanya ini kan? Betul. Yang ditampilkan. Mengoreksinya di tingkat apa? Kecamatan? Di PPS. PPS ya. Berarti dikoreksi menjadi yang benar DPT-nya 299 ya. Ya. Yang hadir 228. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat terus naik, surat suara yang diterima adalah 305, betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan adalah 228, betul ya? Ya. Berarti surat suara yang digunakan sudah klop dengan Surat-suara sisa. bukan awal tadi, surat pemilih yang hadir. Oh ya. Pemilih hadir DPT kan 228. betul ya? Ya, 104 Enggak, ya, ya ini 10. dulu.
228 betul ya? Betul Pak, 104 Pemilih yang laki-laki. sebentar pelan-pelan Pak. Surat pemilih yang hadir 228 betul ya? Ya, Surat suara yang digunakan 228 betul ya? Betul. Sudah klop ya? Ya. Oke, Mas tolong dibuka di lembar yang ketiga jumlah suara sah dan tidak sah. Coba dibesarkan. Nah, kalau 227 yang kita sah. perhatikan di sini, suara sah jumlahnya adalah 227, betul ya? betul Pak. Suara tidak sah 1, 1. Berarti kalau dijumlah 228 sudah klop semua ya? sudah. Sudah. Klop Lalu yang ya? saudara tadi permasalahkan apa? Kan yang Waktu masih di plano itu ditemukan jumlah surat-suara itu semuanya jadi 230 Pak, dengan rincian 107, 01, 109, 02 dan 13, 01, 03. sekarang kita Baik. cek yang halaman kedua perolehan suara masing-masing calon. Tadi menurut saudara saksi, calon nomor 1 adalah 107. Ya, Calon nomor 2 tadi menurut keterangan saksi 109. ya. Di formulir tertulis 107. Ya. Itu sudah kita lakukan perbaikan atas persetujuan nanti pengawas. dulu, nanti dulu. Ya. Ya, yang kita baca ini dulu ya. Saya ulangi, perolehan suara pasangan calon nomor 1 107 betul ya. Ya, Kemudian perolehan suara calon nomor 2 109 yang Anda tadi sampaikan di forum Hukum ini. dia ya teman-teman ya. Ya, tapi tertulisnya 107. Kemudian pasangan calon nomor 3 adalah 13. Jadi kalau di jumlah totalnya adalah 227. 107 ditambah 107 214. 214 ditambah 213 3. Tambah 13. itu adalah 227. Tambah 1 tidak sah. Berarti sudah klop kan? Klop. Yang disoal apa tadi? Ada dua surat suara itu Pak, karena kan sebelumnya kita ketemukan 109 untuk nomor 2. Pertanyaannya, saudara kan ketua KPPS, betul ya? Ya, Suaranya Gimana Anda bergetar. mendokumentasikan ini kalau ada 2 surat suara tadi? di TPS itu Pak. Enggak, Itu kan maksud kita saya hitung. di mana Anda mendokumentasikan atau menulis ini di mana? Yang Anda katakan ada surat. Dicatat di mana Pak? Iya, ada 2 surat suara yang ditemukan itu mencatatnya Temuan di itu. mana? Awalnya di plano itu Pak. Di mana? Itu udah di titik X, ada tanda titik X itu Pak. Ada tanda titik X. Oh, di perolehan 2 ya? Ya. Perolehan 2 ya. Baik. Mengapa di tipek? Karena di situ kalau kita tetap itu jumlahkan, itu kita tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang kita terima dan surat suara yang kita pakai. Berarti ini sudah dikoreksi yang 107. Ya, Angka yang ada di sini sudah benar semua. sudah. Masalahnya apa berarti? Ada masukkan 2 lembar kotak suara dengan yang sudah dicoblos dengan nomor urut 2, itu surat suara kosong tanpa identitas TPS. Itu temuan dari saksi Pak. Ya. Iya, Tadi. baik. Saya kira itu aja karena Ini sudah angkanya dikembalikan memang- kepada realnya kan. Iya, betul. Saya kira itu aja. Baik. Ya, terima kasih. Dari pihak terkait ada Apa yang dipermasalahkan sebenarnya? Semua kan udah klop ya. Oke, next ya. Bukan kaleng-kaleng, saksi 01 bisa lihat orang nyoblos dalam bilik. Nah, lebih seru lagi nih. Berapa yang dia coblos tahu? Sepengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Tahu dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya. Iya, Boleh mau masuk TPS? boleh. Di bilik itu. Saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Terus nyoblosnya bukan di bilik. Nyoblosnya di bilik. Di bilik. Bagaimana bisa tahu kan ketutup? Saya aja dengan istri saya masuk itu mulai samping nggak bisa loh. Anda duduk di tempat duduk saksi bagaimana? Terlihat secara langsung, Mbak. Loh, kan kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Iya, saya punya Ini mungkin sidang MK tahun 2019 ya, bukan yang sekarang. TikTok kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Repri Harun kuasa dari 01 bagaikan pungup merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum kan harus jelas. Ya,
bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan Sampai lagi, hari dan itu ini. sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Sirekap. Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Wow, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum. Ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke, saya pikir ya, yang akan menjadi MVP kali ini adalah Bang Hotman Paris ya dalam sidang MK sengketa pemilu 2024 ini ya. Luar biasa. Ya, semua yang didatangkan oleh tim Refli Harun ya, saya sangat bersyukur mereka kalah sih. Ya, semuanya omon-omon saja. Ya, buktinya tidak kuat, tidak melakukan audit forensik secara sah agar bisa dijadikan sebagai bukti yang sah. Dan ya seperti sekali lagi saya katakan bahwa yang akan jadi MVP Bang Hotman Paris bukan kaleng-kaleng ini Pak ya. Ya saya akan terus mengupdate tentang berita tentang sidang kali ini, sidang di 2024 ini di MK, agar supaya kita juga bisa menyaksikan bagaimana keseruannya, bagaimana kebohongan akan terungkap, bagaimana kecurangan-kecurangan yang mereka teriakan ini akan dibatalkan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kita saksikan bagaimana di KPU tadi teman-teman. Kita bisa melihat bahwa ya mereka datang ke sidang MK dengan mengatakan adanya selisih, tapi kok semuanya tidak ada selisih ketika dihadirkan data-data dan fakta oleh KPU. Ya, semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Saya Vicky Mbong pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys. Bye.